Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam renungan malam GKJ Semarang Timur, Rabu 13 Juli 2022. Pada malam hari ini, nats kita diambil dari kitab Mazmur 124 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Namun sebelumnya, kita akan terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan boleh kami rasakan, sehingga sampai malam hari ini kami boleh menyelesaikan sebagian tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur 124 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Terpujilah penolong Israel, nyanyian siarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang paling berbahagia adalah mereka yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Tema renungan kita malam hari ini adalah penolong sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam telah tiba. Kita tiba di penghujung hari. Sehari ini kita begitu sibuk dengan urusan kita masing-masing. Memasuki malam hari, rasanya begitu lelah dengan ingin segera merebahkan tubuh ini, kemudian beristirahat. Mungkin seperti itulah rutinitas kita setiap hari. Masih adakah waktu bagi kita untuk merenungkan dan menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan? Jikalau kita merasa begitu sibuk, mari kita menyimak pengalaman pemazmur dalam menghayati pertolongan dan kebaikan Tuhan. Pemazmur adalah orang Israel yang menyadari betul bagaimana Tuhan menolong umat pilihannya. Perjalanan panjang selama 40 tahun dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, melalui berbagai kesulitan, masalah, dan penderitaan. Yang dihadapi Israel bukan hanya ganasnya alam, tetapi ancaman dari musuh-musuh Israel. Digambarkan di sana dengan melawan, diancam untuk menelan hidup-hidup. Mungkin juga mereka harus menghadapi amarah mereka yang meluap-luap. Alam yang tidak bersahabat digambarkan
air yang mengalir dan akan menghanyutkan. Bahkan digambarkan begitu detail oleh pemazmur. Mereka bagaikan menghadapi pemangsa yang nyaris merobek mereka dengan gigi-giginya yang tajam. Apakah semuanya itu membuat bangsa Israel menghadapi itu semua dan kemudian binasa? Tidak, Bapak Ibu. Mengapa? Karena Tuhanlah yang menolong mereka. Bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati. Itu karena Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan yang juga memelihara alam semesta ini dan seisinya, termasuk di dalamnya kita manusia. Tuhan tidak pernah lepas tangan terhadap apa yang terjadi atas ciptaannya. Bukankah kita manusia adalah makhluk yang mulia dan berharga di mata Allah? Jaminan hidup kita adalah penolong kita yang sejati. Oleh karena itu, apalagi yang akan kita takutkan dan khawatirkan dalam hidup ini? Melalui kesulitan, melalui masalah-masalah, melalui ancaman demi ancaman, mungkin juga melalui sakit penyakit yang kita rasakan, kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Melalui hal tersebut, kita merasakan bagaimana tangan Tuhan berkuasa, menolong dan melindungi serta menopang kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pertengahan tahun 2022, mari kita luangkan waktu untuk menghayati penyertaan Tuhan atas hidup kita. Mari kita melihat bagaimana perlindungan penyertaan Tuhan atas anggota keluarga kita, atas suami kita, atas istri kita, atau mungkin anak-anak kita yang jauh maupun yang dekat, bahkan mungkin cucu kita. Luar biasa jikalau kita mau menghitung bagaimana campur tangan dan penyertaan Tuhan. Kuasa dan penyertaan Tuhan tidak hanya terjadi pada zaman perjanjian lama, pada zaman kehidupan bangsa Israel, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah sampai hari ini, bahkan sampai Maranatha. Kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan itu tetap Tuhan sediakan bagi setiap orang yang taat kepadanya, setiap orang yang mau mengiring langkah Tuhan. Kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di masa sulit. Dan pertolongan itu datang tepat pada waktu. Sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan yang empunya semesta ini. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Tuhan yang Maha Kuasa itu ada, hadir dalam setiap aspek kehidupan manusia, juga kita umat pilihannya. Tidak perlu lagi kita khawatir dengan banyak hal. Maka mari kita belajar seperti bangsa Israel. Kita memiliki keyakinan dan mutu. Pertolonganku adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menghadirkan diriku ada di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur boleh berefleksi dari pengalaman bangsa Israel ya Tuhan. Namun ampuni kami Tuhan, kami sering dibelenggu oleh kekhawatiran kami, ketakutan dan kecemasan kami,
sehingga kami sering lupa menghayati bagaimana pertolongan Tuhan di masa lampau. Ampuni kami Tuhan, dan tolonglah kami, agar kami memiliki kepekaan dan kemampuan untuk terus menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga untuk itu kami tidak perlu khawatir akan apa yang terjadi di masa depan kami. Allah sama dari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi kami, agar kami tidur dengan nyenyak. Besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh kembali melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.